Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya Freddy Purnomo ini sangat terbuka ya. Mungkin untuk kalangan adik-adik saya atau anak saya mahasiswa itu tidak ada kata saya tolak untuk ilmu saya. Jadi nggak ada itu. Nah, kecuali kalau saya pas pada hari itu ada kesibukan lain, ya minta di reschedule. Itu saya dan biasalah dengan teman-teman Visip UNER, dengan UNESA, dengan Unibro, dengan yang lain lah, termasuk dengan Kota Surabaya. Saya orangnya selalu kooperatif ya, intinya itu. Terus berikutnya saya juga tidak pernah berpikir Pak Freddy sulit atau enggak lah. Sebagai seorang aktivis politik ini mungkin pengenal belakang ya. Saya ini juga dulu aktivis mahasiswa. Ya tahu demo barang ya toh. Sama NKK BKK saya termasuk salah satu mahasiswa menolak. Ya konsep dari Pak Daud Yusuf ya, almarhum sudah beliaunya, saya menolak. Tapi akhirnya pada waktu itu ruang komunikasi dibuka oleh Pak Kutan Asda. Saya kenal seorang perwira namanya Letnan Kolonel Sugiharto. Beliaulah yang akhirnya motivasi saya, daripada kau menjadi politisi jalanan, sebenarnya politik bisa. Nah akhirnya pilihan saya adalah di Partai Golkar. Di Golkar tahun 78 Mas. Jadi saya sudah beraktivitas di dunia politik sejak umur 20 tahun. Ya, saya pernah menjabat ketua senat mahasiswa, pernah menjabat ketua badan mahasiswa, pernah menjabat kepala staf resimen mahasiswa Jawa Timur, ya toh. Pernah juga saya itu tugas satgas resimen mahasiswa Timur, semua adalah nothing tulus. Saya tidak ada interest kepentingan, makanya setelah saya di DPR pun saya ini juga melalui proses panjang. Kita tahu bahwa iklim demokrasi yang dibangun ya dalam membangun satu pemerintahan, yang kita kenal dengan namanya demokrasi ya, adalah pemerintahan by the people, from the people, and for the people. Yes. Jadi intinya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Makanya saya ini bagian representasi rakyat. Makanya saya selalu terbuka. Jadi diri saya kan kaki satu saya sebagai seorang dosen, satu saya sebagai politisi toh. Nah, tapi kalau saya sudah masuk ke dunia kampus, saya tidak pernah membawa atribut politik. Yang saya bawa adalah ilmuwan, ya. Nah, pengetahuan. Nah, tentunya saya dapat di dunia politik ini juga salah satu bagian yang bisa difahami oleh mahasiswa ya, yang ada yang menekuni ya, khususnya yang terkait dengan masalah dunia politik atau hukum. Makanya beberapa waktu lalu saya kedatangan delegasi parlemen remaja. Nah, dia kecewa dengan Sekjen DPR RI yang tentunya sudah mempersiapkan sedemikian rupa di daerah ya, ada 12 dapil, tahu-tahu dengan pertimbangan situasi kondisi dibatalkan. Ya, otomatis saya membahas aspirasi mereka, saya bicara dengan teman-teman di Komisi 2, bahkan bicara dengan ketua fraksi saya di DPR RI, hendaknya jangan ada kata pembatalan, ditunda. Alhamdulillah, konon cerita ini akan terus ditindaklanjuti, hanya nanti di reschedule. Makanya remaja aja sudah melek politik dalam konteks belajar ya, apalagi mahasiswa. Saya harapkan jangan alergi dengan dunia politik. Makanya jadi dirinya seorang politisi sebagai seorang perwakilan rakyat ya, dia harus paham tentang kompetensinya. Dunia politik oke, dunia kampus juga oke, kan gitu ya. Semua kan kita peroleh dalam dunia politik kan tidak dapat daripada pemahaman ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan di dunia kampus. Makanya sekali lagi, jangan pernah kalian khususnya mahasiswa adik saya alergi dengan dunia politik. Saya ini adalah aktivis dulunya ya. Saya umur 20 tahun sudah terjun ke dalam dunia politik. Alhamdulillah ya, saya tetap memegang amanah ya, apa yang saya peroleh sejak saya mahasiswa sampai sekarang, insya Allah amanah ini tetap saya pegang teguh. Walaupun ada yang nggak suka, ya tetap saya akan konsisten ya, integritas itu tetap harus dipertahankan. Nah, loyalitas oke, ya tentunya kompetensi ini juga ada dimiliki oleh
masing-masing mahasiswa ya, khususnya yang sudah punya bakat dalam dunia aktivis mahasiswa nanti akan terjun sebagai aktivis politik. Saya kira itu, Mas.